Jadi kalau ngobrol sama suami, lihat suami tuh nyenengin aja gitu. Jangan sampai kita terpengaruh gitu ya dengan omongan orang sehingga kita tidak bersyukur dengan pasangan kita. Ibu kalau bisa doa ini setiap habis sholat 5 waktu. Natap anak doa ini. Natap pasangan doa ini. Ini artinya indah banget, Masya Allah. Jangan sampai kita luput ya dari doa ini, rugi gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah dan alhamdulillah Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Bisa berkumpul di rumah Allah, berkumpul dengan orang-orang solehah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak kita semua bertetangga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita dianjurkan untuk memberikan cinta dan sayang kepada sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk di bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Hari ini kita hadir dengan cinta untuk menuntut ilmu yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW di surga nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita melanjutkan menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian ketiga. Dan bagian ketiga ini insya Allah terakhir, karena ada 12 poin yang perlu kita ketahui terkait hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita dapatkan ada 8. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat. Totalnya 12 untuk menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Pekan pertama 4, kedua 4, maka hari ini 4 insya Allah selesai. Sekedar flashback saja, sekedar mengingatkan saja biar gak lupa. Kenapa lagu kita hafal? Karena diulang-ulang. Ilmu pun seperti itu ya. Kenapa harus diulang? Agar kita hafal. Karena mayoritas yang hadir di sini ilmunya udah terlalu banyak ya. Saking banyaknya suka nguap sedikit gitu. Biar tidak menguap, kita ulang sedikit. Boleh baru yang bergabung, boleh diingat untuk menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tidak perlu sombong, semua titipan. Semua titipan, jangan merasa memiliki. Yang kedua apa? Jika ada orang-orang usil menyapa, maka tinggalkan saja. Enaknya memang kita jawab ya, enaknya. Assalamualaikum penghuni surga, waalaikumsalam penghuni neraka gitu. Suka usil juga kita melayani. Atau ibu-ibu sok suci, lebih baik sok suci daripada sok najis gitu ya. Kadang-kadang pengennya jawab. Tapi kata Allah, kalau mau disayang sama Allah, tidak usah melayani hal-hal seperti itu. Tinggalkan saja komentar-komentar yang kurang baik, termasuk haters yang pernah komen-komen gitu ya. Sekarang kan komennya nggak lagi pakai lisan, pakai jari gitu ya. Tinggalkan saja, lebih terhormat insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Menghabiskan waktu malam untuk tahajud atau sholat malam. Yang keempat apa? Selalu berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Mengapa? Karena makhluk Allah yang paling kejam itu adalah neraka. Semua yang berkaitan dengan neraka itu mengerikan gitu ya. Jadi jangan berharap bertemu dengan malaikat di neraka itu baik. Jangan berharap. Malaikat Malik memang diperintahkan oleh Allah bengis, kejam. Kalau malaikat Ridwan itu wajahnya tampan, good looking gitu ya. Kita dibuat adem melihat wajahnya sudah senang gitu. Nanti mereka mengucapkan salam apa? Assalamualaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian karena kesabaran kalian. Jadi kita masuk surga itu buah kesabaran. Diperintahkan
Oleh Allah sabar, dilarang sabar, dikasih ujian sabar. Nanti para malaikat di surga menyampaikan salam kepada kita, salamun alaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian semua karena kesabaran kalian. Jadi berdoa sebanyak mungkin agar dijauhkan dari api neraka. Karena gak akan pernah bertemu dengan malaikat Malik yang lembut, itu tidak akan pernah. Malaikat Malik tidak akan pernah mengatakan, ya Allah ibu kenapa masuk neraka ya Allah. Hati-hati jalannya ya Bu ya, di sini ada api, gak ada. Tendang langsung. Itu malaikat Malik na'udzubillah. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua kemarin. Memperbanyak sedekah. Dan sedekah diatur sama Allah. Jangan berlebihan dan jangan pelit. Kenapa gak boleh berlebihan? Karena Allah tahu kadang-kadang kita punya sifat menyesal. Naruh kotak 100.000, ternyata ada jilbab 100.000 dapat 3. Nyeselnya luar biasa. Jadi pelit gak boleh, terlalu banyak juga gak boleh. Khawatir kita menyesal. Kenapa gak boleh pelit? Orang pelit itu menyimpan penyakit hati. Semakin pelit semakin banyak penyakit hatinya. Maka tidak dibolehkan. Yang keenam itu tidak syirik. Tidak menduakan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita cuma main-main saja. Hindari hal-hal yang main-main yang mengkhawatirkan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Sedikit mengingatkan saja, ini kan kita akan masuk 2025. Tolong jangan tertarik dengan hal-hal yang mengandung ramalan-ramalan gitu ya. Kadang-kadang yang membuat miris itu perempuan seneng banget gitu ya. Yang begitu-gitu tuh seneng gitu. Ingin tahu karir Anda di 2025, ketik rek spasi cewek kirim ke, nah itu peminatnya paling banyak perempuan. Tahukah kamu cinta pasanganmu kepadamu apakah 100%, 75% atau 50%, ketik rek spasi cewek kirim ke, itu peminatnya perempuan. Makanya kita dianjurkan oleh Allah agar berdoa. Doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Wanita yang Allah sebut ya, karena wanita itu lemah akidahnya. Itu wanita yang di luar. Di sini insya Allah kuat semuanya. Di sini nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu insya Allah. Kenapa? Karena kalau mau disayang sama Allah, jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah. Kita saja nggak mau diduakan gitu. Kalau ada yang menduakan kita, marahnya luar biasa. Padahal kita nggak ngasih matahari sama suami kita, nggak ngasih udara sama suami kita merasa memiliki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya kepada kita. Tubuh yang sempurna, badan yang sehat, rezeki yang berkah, tega kalau kita menduakan Allah. Maka Allah tidak suka kalau diduakan. Sehingga jika ingin disayang sama Allah, hindari syirik. Kalau pernah syirik bagaimana? Taubat. Karena itu merupakan dosa besar. Ketujuh apa? Tidak boleh membunuh. Sekarang kan banyak ya orang-orang yang sedikit-sedikit bunuh gitu ya. Cemburu bunuh, kesel orang tua dibunuh gitu. Na'udzubillah. Ini ujian akhir zaman ya, ujian akhir zaman. Bagaimana agar mereka tumbuh rasa sayang, rasa cinta, makanya kata Allah tidak membunuh. Membunuh karakter saja tidak boleh, membunuh ekonomi orang lain saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh jiwa gitu ya. Maka taubat karena itu termasuk dosa besar. Yang ke-8 tidak berzina. Zina yang sebenarnya memang melakukan hubungan intim, tetapi mohon maaf orang berzina itu kan ada mukodimahnya ya. Tahapannya dari mata, nanti lisan, nanti telinga. Mohon maaf kenapa Islam tidak menganjurkan pacaran, karena pacaran itu mendekati zina. Orang kalau pacaran itu kan jarang yang belakang-belakangan ya, biasanya hadap-hadapan. Dek gimana? Baik bang gitu. Nggak pernah kan, dek, apa kabar dek? Dek, nggak pernah kan? Tatap-tatapan. Itu mata dengan mata ketika belum menikah maka berdosa. Berbeda dengan suami istri.
Saat tatap-tatapan, turun rahmat Allah di mata kita. Saat pegangan tangan, gitu ya. Dosa-dosa kita dihapus kepada suami. Makanya ibu-ibu yang sudah menikah sering-sering menyentuh tangan suami. Cium tangannya. Mau ngaji, pulang ngaji. Agar dosa kita digugurkan kepada suami. Ya, kalau yang belum nikah jangan sentuh suami orang. Biar digugurkan nih, nggak boleh. Tapi dosa saya paling banyak sama Pak RT, terus cium tangan Pak RT nggak boleh, gitu. Atau sama Pak Lurah atau sama siapapun gitu ya, biar berguguran minta maaf saja, gitu. Karena memang kalau lawan jenis tidak dibolehkan, gitu ya. Ini yang sama suami sama sejenis nih ibu-ibu solehah, kalau pamitan kan suka gini ya jabatannya, cipika cipiki. Itu ketika kita berjabatan tangan dengan sahabat kita, ketika lepas tuh dosa langsung berjatuhan dengan fulan, dengan catatan yang diucapkan dengan hati itu bersinergi sama. Jangan sampai ketika kita salaman apa kabar gitu, tetapi di dalam hatinya saingan baru nih gitu. Itu nggak boleh, harus match ya, harus match antara lisan dengan hati. Nah, maka kemarin sudah kita bahas 8 karena terakhir itu dilarang untuk haram ya melakukan zina. Maka 3 yang disebutkan di akhir ini, ke-6, ke-7, ke-8 itu wajib taubat. Wajib taubat. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna zur. Neng boleh tolong dibacakan artinya surat Al-Furqan biar yang lain yang belum ketemu bisa dibantu. Surat 25 ayat 72 sampai 75. Yang lain boleh kalau sudah ada di download di HP bisa dibuka surat Al-Furqan surat 25 ayat 72 sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Iya. Terakhir kita tambah 4 poin lagi untuk menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, orang-orang yang disayang oleh Allah adalah yang tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Mengapa? Karena kesaksian palsu ini bisa menjerumuskan orang lain. Mungkin ibu-ibu adik-adik seringlah dengar ya di pengadilan bagaimana kesaksian-kesaksian palsu yang bisa memberatkan orang lain. Apalagi kesaksian itu mohon maaf bisa menderita satu keluarga. Contoh sebetulnya dia nggak mencuri gitu ya. Kemudian difitnah, dia diminta menjadi saksi tapi saksinya palsu. Benarkah dia mencuri? Benar, dia mencuri gitu. Akhirnya dia di penjara. Berarti kan satu keluarga tidak mendapatkan nafkah karena tulang punggungnya di penjara. Makanya haram. Memberikan kesaksian palsu itu haram. Liar dengan lawyer itu beti ya. Beti gitu. Makanya di pengadilan itu yang jujur itu pahalanya besar. Ada teman saya nggak kuat juga di sana. Ngeri dia bilang, ngeri gitu ya. Kalau misalnya kita hanya sumpah untuk diri pribadi misalnya,
Kalau saya tahun depan dapat pangeran berkuda gitu, saya akan puasa 3 hari, misalnya begitu. Itu dia bernazar, atau demi Allah saya akan puasa kalau saya dapat pangeran berkuda. Itu buat dirinya dia kan, dia ingin beramal soleh. Kalau dia tidak menepati, dia bayar kafarat saja. Tetapi kalau yang ini nih Bu, yang dimaksud di ayat ke-72, ini orang-orang yang memang ketika bersumpah, sumpahnya sumpah palsu. Kesaksiannya palsu. Yang kesaksian palsu ini bisa menjerumuskan orang lain, bisa menyengsarakan orang lain. Ini sebuah kezaliman. Kalau tidak salah Umar pernah mendera, mencambuk ya orang yang memberikan kesaksian palsu itu dengan cambukan 40 kali. Kemudian wajahnya dicoreng gitu. Kenapa? Karena dia telah memberikan kesaksian palsu. Jadi kalau yang pernah memberikan kesaksian palsu, dia wajib taubat. Karena memberikan kesaksian palsu adalah dosa besar. Dosa besar. Disitulah mohon maaf untuk tindak kriminal. Untuk tindak kriminal biasanya saksi itu laki-laki. Kasus pencurian itu 2 orang laki-laki. Kasus perzinahan itu 4 orang laki-laki. Perempuan itu enggak diperbolehkan gitu, enggak dianggap untuk kasus kriminal. Boleh jadi karena perempuan pelupa, atau boleh jadi karena perempuan itu didominasi oleh perasaan. Kalau misalnya keponakan yang mencuri, dia bisa berubah pikirannya. Aduh, kalau aku bersaksi dengan benar nanti keponakanku dipotong tangannya, hal-hal seperti itu. Membuat dia tidak menjelaskan yang sebenarnya. Perzinahan pun demikian. Bisa jadi orang yang dilihat itu dia nggak tega, atau sebaliknya dilebih-lebihkan agar orang itu dirajam atau dicambuk begitu. Karena perempuan itu kan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Takutnya dilebih-lebihkan gitu ya. Benarkah Ibu Nadia berzina? Oh benar banget Pak, ya Allah Pak. Bukan hanya 1 kali tahu Pak gitu. Takut dilebihkan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan apa adanya ya. Jadi bersaksi gitu, bersaksi bahwa ya saya melihat dia berzina, begitu. Kalau perempuan dikhawatirkan gitu ya, makanya untuk kasus kriminal perempuan tidak dianggap, tidak dihitung gitu ya, karena khawatir lupa atau dinominasi oleh perasaan sehingga dia tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya begitu. Maka di sini dikatakan kalau mau disayang sama Allah, berikan kesaksian yang sebenarnya. Even itu pahit. Makanya kalau nggak kuat, nggak usah. Gitu. Khawatir melenceng gitu, khawatir ada yang dilebihkan atau ada yang dikurangi sehingga menyusahkan orang lain. Begitu. Itu yang keberapa? Ke-9. Ke-10, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila lewat di hadapan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, udah mereka lewati saja dengan terhormat. Enggak ikut nimbrung ke situ. Enggak ikut gabung ke dalam komunitas itu. Biasanya kita kalau enggak gabung tuh khawatir dibilang sok suci gitu. Khawatir dibilang sok solehah gitu ya. Misalnya satu ruangan ngerumpi semua. Terus kita enggak gabung gitu. Khawatir kita dibilang solehah banget, sok suci banget, akhirnya kita gabung. Kalau mau disayang sama Allah jangan gabung. Udah lewati saja. Kadang-kadang kita harus cari cara gimana biar enggak ikut gitu ya ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Dan perempuan itu biar dibilang gaul, biar dibilang eksis gitu ya, kadang-kadang harus nimbrung ke tempat-tempat seperti itu gitu. Enggak enakan gitu, perempuan tuh enggak enakan gitu. Kalau laki-laki, udah tinggalkan aja. Misalnya mereka diajak, bro enggak nongkrong dulu bro, sorry ya gue mau gitu, laki-laki gitu. Kalau perempuan, sis enggak gabung. Oh, pengen nyuci itu kan nyuci bisa lain kali gitu. Ini anak-anak belum makan, ya tinggal beli. Akhirnya duduk. Dan ternyata ketika duduk dia ngomongnya paling banyak gitu ya. Ketika temannya lagi ngerumpi dia astagfirullah gitu. Tetapi ketika nama temannya disebut, nama musuhnya disebut, langsung. Ini musuh bebuyut lagi diomongin nih gitu ya. Dia langsung tertarik. Langsung dia bilang apa? Sebetulnya saya udah tahu siapa dia gitu.
terpanggil untuk nimbrung gitu ya. Cuma karena saya kan tahu yang ngerumpi nggak boleh ya, jadi saya nggak mau cerita gitu ya. Cerita yang sebenarnya nih ya, wah dia paling panjang cerita ternyata. Nah, kalau mau terhormat, kalau mau disayang sama Allah, nggak gabung tuh ke tempat begitu, nggak usah gabung. Mau dibilang nggak gaul, nggak eksis, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita pengen terhormat gitu ya. Kayaknya nggak cocok deh gabung sama mereka. Kayaknya nggak cocok deh kalau gitu. Kecuali jika kita bisa mewarnai komunitas itu. Kita kalau bergaul itu perlu melihat kekuatan kita seberapa sih gitu. Kalau kita main tinju kan ada yang bisa mukul, ada yang bisa ngeles ya. Nah berteman begitu. Kalau kita pengen dapet poin, kayaknya nih teman-teman asik nih kalau diajak ngaji gitu. Misalnya dia nimbrung dulu nongki, sekedar nongki-nongki saja ya. Sekedar nongki, kemudian ngobrol. Terus kita bilang, di Darussalam ada pengajian tahu gitu. Enak loh. Itu kita kalau di dalam pengajian itu tuh kayaknya kita merasa gimana gitu, tenang. Gabung yuk, kita dapat poin tuh. Terus 7 orang. Gak enakan kan, nah perempuan kan gak enakan gitu ya. Sekali-kali lah, kan seperti saya gabung nih di tempat nongkrong. Sekali-kali lah ikut saya lah ngaji. Akhirnya gimana. Datanglah ke sini 7 orang. 2 gak betah, badannya pada kecengklak tuh. Wah. Liatin jam, terus kan dia gak biasa. Yang 5 lagi ternyata Masya Allah dia nyaman. Ya Allah ternyata enak banget ya gabung sama perempuan-perempuan solehah ya, kok hati tenang banget. Besok dia datang lagi dan dia mendapatkan hidayah lewat pertemuan ini, maka yang ngajak dapat pahala dunia beserta isinya, Masya Allah. Jadi kita paling tahu nih kita pengen dapat poin atau tidak. Kalau kita kayaknya nggak dapat poin nih, kayaknya kekuatan mereka tarikannya, berarti pada saat itu dalam kondisi seperti itu kita ngeles. Kita menjauh, kita menghindar. Kenapa? Tarikan mereka lebih kuat daripada kita. Kalau kita menghindar, kita menjaga jarak, maka kita akan terhormat karena kita tidak gabung dengan komunitas tersebut. Jadi kata Allah apa? Kalau mau disayang, jika kita melalui atau melewati orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia, udah kita lewatin aja. Nggak usah gabung, nggak usah nimbrung, nggak apa-apa, nggak dibilang eksis, nggak dibilang gaul, nggak ada masalah gitu. Karena kita gaulnya di masjid misalnya, kita gaulnya di tempat-tempat yang indah. Kalau tempat-tempat yang khawatir menambah dosa kita dan yang lebih mengerikan, khawatir ketika kita nongkrong bersama mereka dalam perbuatan dosa, Allah mencabut nyawa kita, naudzubillah. Jadi setiap mau melakukan hal-hal yang dilarang tuh satu aja yang bisa mengingatkan kita, kematian. Itu aja yang bisa ngerem. Jadi qadarullah bulan lalu itu suami keponakan saya itu pulang kerja, dia ke rumah gurunya. Rumah gurunya terus kepalanya pusing, minta bantal. Tiduran, meninggal. Masya Allah gampang banget gitu ya. Dia ke rumah guru, silaturahim ke rumah gurunya. Kepalanya pusing. Gampang sekali. Begitu juga Besan ya, iparnya Besan meninggal baru 2 hari yang lalu. Habis selesai umroh, mau ke Jeddah, di bis meninggal. Itu meninggal yang dirindukan ya. Jadi selesai umroh gitu, nggak ada dosa, Masya Allah. Kita pengennya kan meninggalnya di tempat yang indah, bersama orang yang soleh-soleha gitu kan. Jadi kalau kita pengen melakukan hal yang neko-neko tuh yang enggak gitu ya. Yang khawatir mengotori hati, mengotori jiwa, satu aja yang bisa ngerem. Takut mati di sana gitu. Maka akan ngerem kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Ke-10. Yang ke-11 dikatakan oleh Allah di ayat 73, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Jadi kalau misalnya diingatkan, dinasehati gitu ya dengan ayat-ayat Allah, mereka tuh nggak pura-pura tuli, nggak pura-pura buta. Jadi ada kalau Al-Quran dibacakan tuh emang ada ya ayatnya. Oh gitu, kayaknya saya baru dengar. Padahal itu biasa dia dengar. Perintah sholat, perintah puasa, perintah menutup aurat.
Ada kan gitu. Tetapi mereka tidak pernah membuka Al-Quran. Tidak pernah membacanya atau tidak memperhatikan artinya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya curhat kepada Allah di surat ini, di surat Al-Furqan ayat 30, kita khawatir, kita sedih juga ya. Jadi di surat ini, di surat Al-Furqan ayat 30 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Allah. Jadi Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ibu-ibu boleh lihat di surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura itu artinya pasti ditinggalkan, hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu diacuhkan, ditinggalkan. Apa yang dimaksud meninggalkan Al-Quran? Nah ini, yang dimaksud meninggalkan Al-Quran yang pertama adalah tidak membaca dengan benar. Ibu-ibu, adik-adik solehah, pergunakan waktu bagaimana biar bisa baca Quran dengan benar. Kita punya harta, bayar guru, datangkan guru. Harta kan gak kita bawa, tapi bisa baca Al-Quran dengan benar kan akan kita bawa. Kalau orang belajar baca Al-Quran dengan terbata-bata, itu dapat pahala 2. Pahala baca Qurannya dan pahala belajarnya dengan terbata-bata tadi. Namun kalau dia membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, maka dibangkitkan bersama para malaikat. Kita kan pengen ya dibangkitkannya bersama para malaikat. Siapa mereka? Orang yang lancar membaca Al-Quran. Jadi kalau orang Indonesia kan terkenal seluruh dunia itu. Lisannya fasih, bacaannya bagus, suaranya bagus. Sayang kalau kita dikasih kenikmatan seindah itu tidak kita maksimalkan. Lisannya orang Indonesia tuh fasih. Apa ya? Fluent, dia punya lidah enak gitu. Kalau orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh itu ndak bisa nyebut do. Waladhdallin walazzallin. Bulan Ramadan, bulan Ramazan gitu. Redo, Reza. Reza itu nama dari sana. Anak kita banyak banget nama anak Indonesia Reza gitu. Padahal Reza itu artinya redo. Cuma mereka nggak bisa nyebut do, bisanya za. Kita dikasih kelebihan sama Allah enak banget kan gitu. Sayang rasanya kalau kita dikasih kenikmatan seindah itu belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masih ada waktu, belajarlah. Ajarkan anak, ajarkan adik, ya pasangan. Kalau sama pasangan baiknya bilangnya ayah kita panggil guru yuk ke rumah biar bisa belajar bareng-bareng. Jangan sampai dia merasa malu ya gak bisa baca Quran. Tapi kalau kita bilang ayah belajar sama ibu. Astaghfirullahaladzim. Punya suami gak bisa baca Quran. Dia merasa malu, merasa rendah gitu. Jadi kalau kita ayah belajar yuk gitu. Kenapa? Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Diingat ya Bu, membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sementara mengajarkannya itu fardu kifayah. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran, ibu PR besar. Tolong datangkan guru. Kalau tidak bisa mendatangkan guru, pergi ke masjid atau ke sekolah madrasah ya. Kalau nggak salah di sini ada ya. Tahsin ada. Belajarlah. Mumpung dikasih waktu. Nggak menjadi penghalang kok umur 50, 60, 70. Saya pernah mengajarkan mereka yang umur 70. Kalau mereka punya kemauan, bisa kok 3 bulan lancar sudah baca Al-Quran. Itu yang dimaksud meninggalkan Al-Quran. Yang pertama tidak membaca dengan benar. Yang kedua apa? Yang kedua tidak memahami dengan benar. Jadi dia pura-pura tuli, pura-pura buta gitu ya. Kalau dengerin Al-Quran tuh luar biasa. Padahal banyak ayat yang bisa mendidik kita di sana. Contohnya mohon maaf.
kita berkunjung ke rumah saudara, ke rumah sahabat, itu kan diatur ya. Kondangan itu diatur sama Al-Quran. Semuanya ada, cuma sayangnya kan kita tidak membaca atau tidak memahami seluruhnya. Jadi Al-Quran itu ngajarin kita kalau misalnya datang ke rumah seseorang itu ketuk pintu atau izin dulu, terus ngucapin salam, itu diatur. Kalau 3 kali ngetuk, terus tidak dibukakan, maka pulang. Itu ada di surat An-Nur, ayat 27 kalau tidak salah, 27, 28, 29, itu diatur itu. Kondangan, jangan kecepatan, jangan kelamaan. SMP, selesai makan pulang. Kecuali kalau masih kerabat ya mungkin bisa SMA, selesai makan angkut sisanya gitu ya. Itu kalau keluarga. Tapi kalau tamu itu pun selesai. Jangan lama-lama. Bayangkan, kita harus pahami indah banget gitu ya. Sama teman tidak boleh mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Itu ada di Al-Quran semua. Nah banyak yang menyalahartikan. Banyak yang salah paham. Contoh misalnya surat An-Nisa yang ibu-ibu hafal kayaknya ya. Nikahilah gitu kan. Yang 2, 3 atau 4 gitu ya. Itu kan ayat poligami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Even ayatnya wa, tapi wa di sini bukan dan. Jadi ketika Allah berfirman fankihu ma tabalakum, nikahilah mereka, 2 wa bukan diartikan dan, tapi atau 2 atau 3 atau 4. Coba bayangkan kalau salah paham. Dia mengartikan wa-nya itu dan. Nikahilah wanita gitu ya. 2 dan 3, udah 5 jadinya. Dan 4, 9 kan jadinya gitu. Saya pernah dengar itu, mengapa istri Rasulullah 9 karena ayat ini. Itu salah paham itu. Jadi ada beberapa yang kalau ngaji pakai, maaf ya, pakai dengar aja gitu. Saya tidak menyalahkan sosial media tersebut, tetapi boleh jadi dia membacanya kurang lengkap gitu. Sehingga salah menafsirkan. Ada lagi jamaah saya nanya begini, Bu Fatia sebetulnya zakat itu berapa? Zakat 2,5%. Enggak, kemarin ada narasumber katanya infakkanlah sebagian hartamu. Sebagian itu sama dengan 50%. Jadi zakatnya tuh harus 50%. Saya bilang enggak, 2,5% saja. Itu contoh salah paham ya. Artinya tidak memahami dengan benar begitu. Makanya Al-Quran itu ada yang bisa dipahami lewat terjemahan, baca sendiri maksudnya. Seperti cerita, kisah-kisah itu bisa dipahami dengan sendirinya tuh. Tetapi kalau hukum-hukum enggak bisa dibaca sendiri. Kadang-kadang kita perlu guru yang menjelaskan maksud dari ayat ini atau kronologis turunnya ayat ini begitu. Karena ada asbabun nuzul namanya. Kronologis turunnya ayat ini tuh apa begitu. Sama halnya Aisyah pernah kesel banget gitu ya. Ketika para sahabat di masa itu cerai rujuk berkali-kali. Maka sampai akhirnya turun ayat at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali yang bisa rujuk gitu. Itu ada kronologisnya. Nah hal-hal seperti itu tuh gak bisa ditafsirkan atau dipahami sendiri gitu ya. Maka jangan sampai kita salah paham. Nah itu yang dimaksud meninggalkan Al-Quran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang dimaksud meninggalkan Al-Quran yang ketiga, tidak mentadabburi dengan benar. Tidak mendalami ya, memahami dengan dalam gitu. Tadabbur itu dalam ya, memaknainya, memahaminya, mentadaburi itu lebih tinggi daripada memahami gitu. Jadi sampai ke lubuk hatinya dia. Terkadang satu hari itu tadabur even hanya 1 ayat dibaca diulang-ulang. Itu kadang-kadang kita merasa ya Allah itu hebat banget ya. Al-Quran seindah itu gitu. Contohnya gak usah jauh-jauh, Al-Quran itu turunnya kan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh mulia.
karena turunnya Al-Quran. Terus malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran gitu kan. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran. Malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Termasuk bagaimana Allah memberikan pencerahan, ya Allah memberikan nasihat untuk kita. Maka kalau orang tuanya Iqbal Pakistannya itu bilang, kalau kamu baca Quran, anggaplah Al-Quran itu turun kepadamu langsung. Gitu. Sehingga ketika ada perintah, kamu diberikan kekuatan mengamalkannya. Kalau ada larangan, diberikan kekuatan meninggalkannya. Gitu. Kenapa? Itu buah dari tadabbur tuh begitu. Dipahami dengan dalam, dimaknai dengan deeply gitu ya, dengan seksama. Sehingga dia itu bisa mengguncang hati kita gitu. Kita bisa nangis itu kalau baca Quran, kita pahami artinya, kita tadabburi ayatnya. Masya Allah. Gak usah jauh-jauh, ayat rumah tangga saja. Ayat rumah tangga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada kalimat khalaqa. Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Ketika kita memaknai Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri, berarti yang mengirim pasangan untuk kita itu Allah. Allah yang menciptakan dari jenis kita. Berarti gak ada kan di antara kita yang bersuamikan malaikat. Karena dia pasangan dari jenis kita sendiri. Gak ada juga yang diciptakan pasangan dari jenis hantu, kuntilanak. Gak ada. Karena kenapa? Karena kata Allah, aku menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kita manusia, pasangannya manusia. Diingat karena Allah yang menciptakan, Allah ngirim dia dalam kehidupan kita. Even kita kenalannya sama siapa, ta'arufnya sama siapa, nikahnya sama siapa gitu kan. Ada yang pacarannya bertahun-tahun, pacarannya sama siapa, nikahnya sama tetangga gitu. Kenapa? Khalaqa. Kalimat dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Tetapi ketika di ayat selanjutnya, kan tujuan pernikahan litaskunu ilaiha ya, Ar-Rum ayat 21. Kemudian baru setelah itu waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah tidak berfirman wa khalaqa lagi. Allah tidak berfirman dan aku ciptakan di antara kalian itu ada mawadah, ada rahmah. Enggak. Tetapi Allah berfirmannya wa ja'ala. Ja'ala itu apa? Ada kontribusi Allah, ada kontribusi kita. Tapi kalau pasangan dikirim dalam kehidupan kita itu Allah. Gak bisa kita mengenang mantan, lupakan mantan. Dia sudah bersama pasangan idaman dan kita juga bersama pasangan idaman kita. Itu sudah ditentukan sama Allah. Tidak perlu mengeluh dengan pasangan yang ada. Ya Allah punya pasangan gini amat ya gitu. Kalau nikah sama mantan mungkin bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Kita pikir kita saja yang kesel. Suami lebih kesel lagi dapat kita. Bahkan dia nyesel banget gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau kita kan berbicara ya. Ayah gimana kek, ayah gimana kek gitu. Kalau laki-laki tuh diam. Dia ikut aliran kebatinan. Tekanan batin, tiba-tiba sakit gitu kan. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba stres gitu. Kalau perempuan itu karena semua diucapkan, jadi kayaknya dia yang paling sengsara. Padahal suami juga banyak yang sengsara kok. Ada seorang laki-laki sakit, terus sakit. Datang ke rumah, konsultasi ke suami, Ustadz bagaimana Ustadz? Saya sudah sekian tahun menikah, begini. Suami saya bilang salat istikharah. Salat istikharah keputusannya pisah. Masya Allah, pas cerai itu suami sehat, tahjir melintir gitu kan. Waktu sama dia rezeki pas-pasan, sakit-sakitan terus. Ketika cerai, dia tambah gagah, income-nya luar biasa. Jadi ada keberkahan dalam pernikahan itu. Maka kalau kita pengen berkah, rumah tangga kita berkah, jangan ada pengkhianatan dalam rumah tangga, apapun itu. Setiap hati, lisan, fisik kita ya, ingin membahagiakan orang di rumah, Allah akan kirim bagaimana cara membahagiakan kita dan bagaimana cara membahagiakan keluarga.
Selalu itu selalu. Kalau kita bilang, ya Allah kalau dapat rezeki pengen ngajak anak begini, pengen ngajak suami begini misalnya. Itu Allah kirim rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Suami pun sama. Jadi kalau suami sayang banget sama keluarga, ya nanti kalau ayah ada rezeki, ya kita kemana ya mah, kita jalan-jalan atau apa. Allah kasih itu rezeki itu dari pintu mana saja. Kenapa? Karena dia ingin membahagiakan anak dan istrinya. Tapi kalau pasangan pelit sama pasangannya gitu ya, enggak bikin kaya gitu. Justru pas-pasan aja. Berbeda dengan ketika kita ingin membahagiakan keluarga gitu. Bahkan nanti di ayat yang selanjutnya gitu ya, setelah kita memahami meninggalkan Al-Quran, kita kan perlu memahami apa sih arti meninggalkan Al-Quran. Pertama, tidak membaca dengan benar. Kedua, tidak memahami dengan benar. Ketiga, tidak mentadaburi dengan benar. Tadi contoh tadabur itu ya surat Ar-Rum. Nah yang keempat, tidak mengamalkan dengan benar. Nah ketika tidak mengamalkan dengan benar, kadang-kadang gitu, yang ada di surat Al-Furqan tadi, pura-pura tuli kayak nggak pernah dengar, pura-pura buta kayak nggak pernah melihat ayat itu begitu. Sehingga mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle-nya dia gitu. Padahal Al-Quran tuh luar biasa ya. Maka ini yang ke-11 gitu ya. Yang ke-11 itu di ayat 73 dikatakan bahwa orang-orang yang ketika diingatkan dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, tidak pura-pura tuli atau buta. Jadi amalkan gitu ya. Bahkan jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Karena nanti Al-Quran itu akan ngasih syafaat insya Allah. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Memberikan apa? Syafaat buat kita yang membacanya. Begitu ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12 yang terakhir, Ibu tolong hafalkan doa ini. Di ayat ke-74. Orang-orang yang disayang sama Allah adalah yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ibu kalau bisa doa ini setiap habis sholat 5 waktu. Natap anak doa ini. Natap pasangan doa ini. Ini artinya indah banget Masya Allah. Jangan sampai kita luput ya dari doa ini, rugi gitu ya. Apa sih artinya Rabbana? Ya Allah berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk hati, penyejuk mata, dilihat tuh nyenengin gitu. Jadi kalau ngobrol sama suami, lihat suami tuh nyenengin aja gitu. Jangan sampai kita terpengaruh gitu ya dengan omongan orang sehingga kita tidak bersyukur dengan pasangan kita. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lupa gara-gara kita seorang istri tidak bersyukur dengan suaminya atau suami tidak bersyukur dengan istrinya. Contoh, kita pengajian ke Darussalam, udah biasa nggak dijemput sama suami itu udah biasa. Kita berangkat sendiri, pulang sendiri dan kita nyaman-nyaman saja. Tiba-tiba teman kita bilang begini, kesini sama siapa? Sendiri. Hah? Sendiri? Suamimu nggak nganter? Astagfirullah. Padahal kemarin kita biasa-biasa saja kan. Kuat-kuat saja. Karena teman kita, ya Allah jadi kamu tuh sendiri. Aku alhamdulillah aku dijemput, antar jemput sama suami. Kamu gak dijemput? Ya Allah. Gara-gara kita sehingga dia merasa apa? Iya ya berarti suamiku tidak gitu kan. Nah itu hati-hati. Sama halnya ketika mohon maaf kita misalnya liburan ya. Anak-anak libur kita di rumah saja gitu. Terus teman-teman kita liburan kemana? Nggak di rumah aja kita mau bakar-bakar atau nyate-nyate. Hah? Tahun baru gak kemana-mana? Ya Allah.
Kayaknya kita termiskin di dunia gitu. Kayaknya kita terzolimi, paling susah hidup kita. Padahal biasa-biasa saja, dulunya juga tahun baru di rumah saja gitu. Nah itu lisan kita jangan sampai menjadikan istri atau suami gak bersyukur gitu ya. Banyak ya suami gak bersyukur dengan istrinya karena temannya. Jadi ketika ketemuan, itu istrimu, iya cantik ya, awet muda ya, beda banget sama istriku gitu. Istriku tuh lihat aja tuh mukanya udah brisketnya banyak banget misalnya gitu ya. Apa yang dilakukan istrimu? Temennya bilang apa? Nah ini teman yang baik nih. Istriku kenapa awet muda? Karena aku bantu pekerjaannya. Kalau dia nyuci aku yang jemur. Kalau dia masak aku yang nyuci piring. Makanya istriku awet muda. Kamu begitu enggak? Dia bingung. Jadi kalau pengen istri awet muda dibantu, dihibur. Perempuan itu cuma mau diperhatikan aja kok gitu. Perempuan tuh capek terus dipegang pundaknya. Makasih ya Bu udah bantu. Iya gitu. Udah terharu dia. Jadi berbeda dengan masak, ngerjain aktivitas biasa gitu ya. Antara diperhatikan sama tidak itu berbeda gitu. Karena perempuan itu kan ada GR-nya ya. GR. Perempuan ada GR-nya, ada GR-nya. Jadi kalau misalnya dipuji dia senang gitu. Diperhatikan dia senang. Nah pengen banget dapet istri atau suami yang menyenangkan. Anak-anak yang menyenangkan. Baca doa ini. Bahkan gitu ya, ini dalam banget artinya. Bukan hanya mendambakan pasangan dan keturunan yang menyenangkan ya, tetapi minta kepada Allah apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Minta agar dijadikan anak keturunan kita itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Bukan hanya dia yang bertakwa, tetapi anak cucu kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita lupa pengennya aja, pengen punya suami nyenengin, pengen punya anak nyenengin, tapi lupa berdoa. Padahal ini saya mau buka Quran kok yang keluar ginian. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, doa itu jangan dianggap remeh. Jangan pernah menganggap remeh doa. Kadang-kadang kita doanya sekarang, dikabulkannya setahun lagi. Kadang-kadang doanya sekarang, dikabulkannya 10 tahun lagi. Jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah berkata gini, capek doa mulu gak dikabul-kabulin Bu. Bukan tidak dikabulkan. Gak sia-sia orang berdoa. Boleh jadi dikabulkannya di dunia. Cepat atau lambat itu dikabulkan di dunia. Atau yang kedua, tidak dikabulkan di dunia. Tetapi disimpan menjadi amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Atau tidak juga dijadikan amal pemberat timbangan. Boleh jadi dia diganti atau dialihkan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Allah gak pernah salah. Bukan berarti, loh kok mintanya TV dikasihnya kulkas? Enggak. Kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang halal, yang berkah gitu ya, kita doanya gitu ya. Terus belum kelihatan rezekinya, malah hamil lagi. Kan mintanya rezeki, kenapanya dikasihnya anak? Karena anak ini rezeki yang luar biasa. Allah tuh gak pernah salah gitu. Jadi kalau pengen banget dapet keluarga yang menyenangkan, dipandang nyenengin. Pertama, kita berusaha menjadi orang yang menyenangkan di rumah. Itu pertama. Kita menyenangkan gak buat anak-anak kita? Kita menyenangkan gak buat pasangan kita? Jangan sampai kita pengen disenangkan orang lain tapi kita tidak menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu dulu PR kita. Anak-anak seneng gak kalau kita di rumah? Kalau kita di rumah mereka seneng, kita tanya, seneng gak mama di rumah? Seneng, aku seneng kalau bunda di rumah misalnya. Terus kalau kita pergi dia pengen ikut, kita pergi dia pengen, dia nangis. Bunda sebentar kok nak, cium. Ini kadang-kadang anak mau ikut, kita bilang mulai nih. Dia takut sama kita. Padahal kita perhatikan, ya Allah,
kita pergi dia nangis ya, berarti dia menghendaki kehadiran kita kan gitu. Itu luar biasa. Bayangkan kalau kita pergi dia malah ketawa. Bunda mau pergi ya, asik. Bunda pergi. Apa enggak sedih kita begitu gitu. Terus suami mohon maaf sering nanya sama kita, Bu, posisi di mana? Pulang jam berapa? Karena sebelah jiwanya jauh dari dia. Dia sedih kalau nggak ada kita. Itu berarti kita sudah menyenangkan. Jangan sampai kita mau pergi ngaji nggak jadi, Bu kok nggak jadi pergi? Ya ibu di rumah lagi. Nah itu repot tuh. Kenapa kalau kita di rumah dia kesel, kalau kita pergi gitu ya. Ini ada istri, cerita ke saya begini. Bu Fatia, saya kan pengen cuti dari kantor biar suami bisa terbantu. Pak, mama cuti ya gitu di akhir tahun. Jangan. Mama jangan cuti, mama ngantor aja, mama ngantor gitu. Itu kenapa ya Bu? Saya ingin menjelaskannya nggak enak gitu ya. Akhirnya teman saya bilang gini, mungkin suami nggak nyaman kalau ibu di rumah. Iya, ya Allah, nggak enak kan gitu ya. Jadi kita sedang belajar bagaimana orang di sekitar kita senang dengan kehadiran kita. Anak-anak senang kalau kita ada, pasangan senang kalau kita ada. Pertama kita menjadi penyejuk hati mereka terlebih dahulu. Terus kita berdoa ini kan duit, doa yang banyak. Usahanya yang maksimal. Bagaimana biar anak menyenangkan hati, bagaimana biar suami menyenangkan hati gitu kan. Ada usaha yang maksimal. Ini apa? Ikhlas menjalankan semua yang sudah digariskan. Ada suami yang tidak pandai mengucapkan terima kasih. Ya dibiasakan di rumah. Terima kasih ayah. Ayah transfernya sudah masuk, terima kasih ayah. Dikasih terima kasih ayah. Nanti telinganya dia akan terbiasa mendengarkan terima kasih. Setelah 10 tahun dia bilang akan terima kasih ibu. Wah ya Allah. Setelah 10 tahun gitu. Kenapa? Ya memang dia belum terbiasa. Jadi harus dibiasakan. Ada suami yang nggak bisa mengatakan maaf, nggak biasa gitu. Maaf, oh banyak yang begitu ya, curhat banget ya. Terus tiba-tiba kita sering maaf ayah. Padahal yang salah bukan kita, nggak apa-apa kan. Maaf, ya maaf ibu salah, maaf. Nanti telinganya kan terbiasa, maaf. Suatu saat dia akan iya, maafin ayah gitu. Dia mau maafin dia susah. Maafin ayah gitu ya, cepet-cepet gitu ya. Hah? Apa? Udah tadi udah ngomong gitu. Gak apa-apa dihargai. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, rumah tangga itu kan setannya banyak ya. Kalau ngomong sama temen kok nyaman. Kalau ngomong sama di kantor kok nyambung. Ngomong sama suami bawaannya perang mulu gitu ya. Kenapa? Jangan lupa ya. Ada setan bermain di rumah kita. Makan sama teman seneng, makan sama suami lempar-lemparan menu gitu kan. Berantem lagi, itu gampang banget berantem. Ingat ada setan dalam kehidupan kita. Bagaimana biar gak berantem? Doa yang banyak yang ada di surat Al-Furqan ayat 74. Jika 12 ini sudah kita lakukan, insya Allah kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini penutup, cuma mau nanya, dari 12 ini yang paling gampang yang mana? Nomor 12. Ih solehah banget sih ya Allah. Cuman baca doang, nyenenginnya mbak belakangan ya. Regu B yang paling gampang yang mana? Tadi kan regu A tuh yang jawab. Regu B yang mana yang paling gampang? Kenapa saya tanyakan itu? Gini ibu-ibu. Dari 12 ini, jika kita merasa yang paling gampang nomor sekian gitu ya. Itu artinya kelebihan kita di situ. Berarti alhamdulillah adalah beberapa poin yang kita menganggapnya oke, ini gampang, udah biasa. Tetapi kalau kita merasa ini yang paling susah, itulah kekurangan kita. Biasanya mereka nyebutnya yang paling gampang itu nomor 6, 7, 8. Karena kita nggak syirik, nggak membunuh, nggak berzina. Sehingga kita merasa poin itu yang paling gampang.
Tetapi itu kan relatif ya Bu, iman kita ini kan naik turun. Diingat, iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau lagi naik, mumpung lagi naik, lagi doyan-doyan ibadah, perbanyak ibadah. Terus biar nggak turun bagaimana? Jangan bikin dosa, itu aja. Itu ngedrop, itu otomatis itu. Sholat telat, itu ngedrop tuh Bu. Akhirnya nanti asarnya telat, maghribnya telat, itu begitu tuh. Terus tanpa sadar ngerumpi, ngedrop itu. Aduh ngerumpi lagi, istighfar. Karena kalau kita terbiasa ngerumpi, ketika nggak ngerumpi kita sariawan. Jadi akhirnya nyari korban kan, bagaimana diajak ngerumpi, begitu ya, wallahu a'lam. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Ibu, berkenankah untuk menjawab pertanyaan langsung dulu Bu? Oke. Di sebelah sini Bu, sebelah kanan Ibu. Kanan. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, saya ingin bertanya poin yang tidak membaca Al-Quran dengan benar. Terkadang kita ketika dalam halakoh gitu tasmi Al-Quran, kita menyimak bacaan Al-Quran dan ketika bacaannya tidak benar atau salah itu apa yang harus kita lakukan ya Ustazah ketika tidak memungkinkan kita untuk membetulkannya atau menegurnya? Iya. Syukran Ustazah. Baik Afan. Ibu titip salam sama suami. Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh suami dan keluarga. 3 ilmu yang wajib dipelajari di dalam rumah tangga kita. Ini wajib ya Bu. Yang pertama ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Suami punya tanggung jawab mengajarkan ilmu ini. Mengapa? Karena suami nanti ditanya tentang tanggung jawabnya. Jadi dia harus mengajarkan istri dan anak-anaknya akidah yang benar, meluruskan akidahnya. Yang kedua, mengajarkan ibadah yang sempurna, yang sah gitu, yang benar, ibadah yang sempurna. Nah, baca Al-Quran itu kan ibadah. Berarti suami harus mengajarkan istrinya belajar membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa mengajarkan istrinya, datangkan guru ke rumahnya. Kalau tidak bisa mendatangkan guru ke rumahnya, maka suami mengizinkan istri dan anak-anaknya belajar di luar. Itu punya tanggung jawab itu. Jadi kalau misalnya ada seorang istri ketika ta'aruf, yang pertama ditanya apa? Abang bisa baca Quran? Bisa, kenapa? Biar saya bisa belajar Quran aja. Akhirnya menikah. Ketika menikah, istrinya nuntut kan, abang, saya pengen belajar baca Al-Quran. Diajarin tuh Al-Quran, bacaannya bener. Abang, saya udah bisa baca Quran. Kita murojaah yuk bareng-bareng ngapal Quran, juz 30. Juz 30 hafal. Naik yuk bang yuk ke juz 29. Suatu hari ibunya si perempuan datang. Apa kata suaminya? Bu, alhamdulillah sekarang anak ibu sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Hafalannya sudah juz 29. Ibunya kaget. Hah? Kamu kan suaminya. Kamu enggak tahu kalau istrimu tuh hafal Quran. Suaminya marah sekali. Ditatap itu istrinya. Kamu bohong. Apa jawab istrinya? Tidak, saya enggak bohong. Saya cuma nanya, abang bisa baca Quran biar saya bisa belajar. Betapa merendahnya istri. Coba kalau waktu ta'aruf, abang hafal Quran 30 juz, enggak. Minder kan dia. Tapi abang bisa baca Quran, bisa. Cuma itu, that's it, dia cuma nanya itu. Saya enggak bohong kan kata istrinya. Jadi ternyata istrinya ingin justru ingin agar suami atau di rumah itu ayo sama-sama ngapal Quran. Jadi yang untung siapa? Suaminya sebetulnya. Dengan cara yang bijak gitu ya. Jadi caranya ayah kita panggil guru yuk gitu. Biar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang paling baik yang disebut siapa dulu? Yang belajar dulu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan
mengajarkannya. Yang belajar baik, yang mengajar juga baik. Jadi kalau bacaannya belum pas, ayah dengerin ya gitu. Atau ayah panggil Ustadz ini yuk kita belajar sama-sama gitu. Kalau ini cerita saja. Saya kadang-kadang kalau anak belajar baca Quran dengan orang lain itu saya suka cemburu. Cemburunya gini, nanti kalau anak saya baca Quran pahalanya buat dia gitu. Jadi saya punya komitmen anak-anak itu belajar baca Qurannya sama saya. Biar nanti ketika anak baca Quran itu kan pahalanya buat saya gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, cemburulah. Kalau bisa anak-anak itu bisa baca Quran di tangan kita, di tangan ibunya. Terus kalau ibunya belum bisa bagaimana? Belajar. Sama-sama dengan suami, dengan anak-anak. Kenapa kita kan pengen ya, nanti di hari kiamat Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Jadi hadisnya itu ketika seorang hamba diazab, itu Al-Quran bilang apa? Ya Allah, hentikan azabmu ya Allah. Hentikan siksamu ya Allah. Karena dia yang menahan ngantuknya membaca aku. Dan itu dia lakukan karena engkau ya Allah. Hentikan siksamu ya Allah. Al-Quran bisa ngasih syafaat sama kita. Rugi kalau kita tahu itu tapi kita gak deket-deket. Gak apa-apa. Misalnya dengerin anak 1 halaman. Kayak kita udah deket sama Quran. Kalau kita baca misalnya mau 1 lembar. Gak bisa 1 halaman atau 1 ain. Minimal jangan jauh-jauh dari Quran. Kadang-kadang kita sedih ya kalau lagi males baca Quran. Kok kita gak dikasih kekuatan baca Quran gitu. Sementara kalau Ramadan kita kan kuat ya. Baca Quran berjus-jus gitu ya. Walaupun ngebet mulu sih. Berapa halaman lagi sih gitu. Itu kalau Ramadan tuh ngebetnya bukan ke kanan, ke kiri. Berapa halaman lagi ya gitu. Karena kita pengen cepet selesai gitu ya. Minimal ketika kita punya keinginan baca itu poin besar. Jadi belajar gitu ya. Kepada orang-orang terdekat, jangan sampai kita merasa it's okay baca dengan bacaan yang kurang pas gitu. Pengennya ada yang membenarkan. Demikian mungkin wallahu alam Ibu. Iya betul. Baik. Di sebelah sini Ibu, satu lagi. Oh satu lagi. Di sini Bu, kanan, Siap. kiri ya. Kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Jadi tadi dari 12 proses tersebut, muaranya adalah di nomor 12. Itu puncaknya, proses dari 1 sampai 12 puncaknya adalah di 12. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah proses tersebut untuk menuju qurrata ayun itu bisa diusahakan oleh semua orang. Tapi apakah itu menjadi hak kita atau hak prerogatif Allah untuk memberikan qurrata ayun kepada sebuah keluarga? Karena qurrata ayun itu bisa orang tua, bisa anak. Kadang sekarang tantangannya adalah itu tadi Ustazah, gadget yang oleh orang-orang disebutnya setan gepeng. Nah, kiatnya untuk menjaga istiqomah dari ke-12 tersebut. Terima kasih. Baik. Oh, yang kedua adalah tadi tidak boleh membunuh. Membunuh itu membunuh manusia atau boleh hewan juga selain kurban. Terima kasih. Baik. Ibu tadi bertanya nomor 3 ya. Pertama ilmu yang terkait dengan akidah, kedua ilmu yang terkait dengan ibadah yang benar, ketiga ilmu yang terkait dengan akhlak. Akhlak pada orang tua, akhlak kepada mertua, kepada adik, kakak, guru, tetangga. Itu wajib disampaikan, diajarkan. Etika makan, minum gitu ya dan seterusnya. Itu 3 ilmu ya yang harus diketahui oleh kita semua. Baik terkait dengan poin ke-15. Kita minta kepada Allah selalu ya. Selalu. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang disayang sama Allah yang selalu berdoa. Doanya ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, untuk menjadikan atau mendapatkan
pasangan, anak-anak, keturunan yang menjadi penyejuk mata, itu kan tadi modalnya duit, D-nya doa, U-nya usaha, terus ikhlas menjalankannya. Kenapa? Karena gak gampang juga dapetin ini ya. Kadang-kadang suami nyenengin, anak nyebelin gitu. Kadang-kadang anak nyenengin, suami ya Allah bikin kesel aja gitu kan. Kenapa yang sering saya singgung bahwa Allah itu paling tahu ujian kita lewat yang mana. Jika anak-anak menyenangkan, boleh jadi ujian kita lewat pasangan. Karena Allah tahu kita cocoknya diuji lewat pasangan. Jika melihat suami menyenangkan, boleh jadi ujiannya lewat anak-anak. Terus pengen semua bisa nggak? Bisa, makanya berdoa. Tetapi itu tadi duit. Jalanin aja dengan ikhlas. Udah doa sudah. Kenapa sih harus ada usaha? Karena kalau doa saja tanpa usaha, kita menjadi hamba yang selalu berharap sama Allah. Tetapi tidak berusaha. Kalau usaha saja tanpa berdoa, kita akan menjadi hamba yang sombong. Itu hasil didikan saya itu. Dia lupa ada jari-jemari Allah yang membantu gitu ya. Ini ada salah satu jamaah saya Ibu. Masya Allah jamaah saya itu kalau pakai baju minim terus. Roknya pendek jadi kalau dia nongkrong sirinya kelihatan. Itu ibunya. Anaknya Masya Allah soleh banget. Terkadang dia bilang, ibu kenapa sih pakaian ibu seperti itu? Sholatnya tepat waktu, lagi ngapalin Quran. Kalau dipikir-pikir kan ibunya seperti itu ya. Boleh jadi nih ayahnya si anak diujikan lewat ibunya. Tetapi Allah ngasih anaknya menjadi penyejuk mata. Kita lihat di Al-Quran itu ada semua kan contoh-contohnya kan. Nabi Nuh, Nabi Lut, kan istrinya tidak menjadi penyejuk mata. Kemudian Nabi Adam, Nabi Ayub kan diuji lewat anak-anaknya. Bagaimana Nabi Yakub itu kan ayahnya Nabi Yusuf kan. Tapi kan abang-abangnya Nabi Yusuf kan ngiri kan gitu. Berarti kan Nabi Yakub diuji lewat anak-anaknya yang punya sifat iri kepada Nabi Yusuf. Nabi Adam juga kan demikian. Artinya apa? Kita berdoa, nanti kalau dikasih itu bonus saja dari Allah. Terus kalau diuji lewat A, lewat B, lewat C, alhamdulillah berarti kita sudah ditentukan sama Allah ujian dari pintu-pintu yang sudah ditetapkan. Dan kita redo, kita kuat di pintu itu, begitu ya. Kemudian pertanyaan keduanya, membunuh siapa? Di sini dikatakan wala yaqtulunan nafsal lati haramallah illa bil haqq. Membunuh jiwa gitu ya, yang diharamkan kecuali yang sudah ditentukan secara hukum. Contoh kisos gitu atau rajam ya. Pernah saya singgung ya Bu, kenapa ada hukum rajam, ada hukum cambuk. Cambuk itu buat mereka yang belum pernah menikah terus berzina, maka dicambuk 100 kali. Tapi kalau pernah menikah terus berzina itu dirajam sampai mati. Namun tidak sembarangan kan, harus ada saksinya 4 orang laki-laki. Makanya susah. Kenapa? Orang berzina kan di kamar gitu. Terus 4 orang lagi, gak mungkin kan bisa terpenuhi begitu. Kecuali mereka melihat langsung seperti kail masuk dalam mulut ikan. Udah melakukan hubungan intim, terus melihat cuma 4 orang itu baru. Susah kan gitu. Kenapa ada S dan K berlaku agar manusia tidak mencemarkan nama saudaranya. Kalau gak ada saksi, 4 orang, mungkin orang akan memfitnah, dia berzina kan begitu. Makanya harus ada saksi 4 orang. Demikian Allah alam. Itu ya jawabannya. Baik, Ustazah mohon izin bertanya bagaimana agar anak bisa beribadah sholat tepat waktu saat di rumah. Adakah doa khusus agar anak bisa sholat dengan kesadaran sendiri? Ini pertanyaan ibu-ibu zaman now, termasuk saya. Jadi anak-anak sekarang silakan. Anak-anak sekarang itu kalau udah qomat baru berangkat gitu ya. Bukan yang adzan ke masjid gitu.
Berarti kalau ibu-ibu punya anak-anak yang soleh, azan langsung ke masjid, itu anugerah luar biasa. Kenapa anak-anak sekarang kalau udah komat, azan mereka wudhu, pas komat Allahu Akbar, baru ke masjid gitu ya. Jadi selama kita pengen, doanya apa? Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada di surat Ibrahim. Yang kemudian yang kedua ini. Lagi tidur, kita usap-usap kepalanya. Jadikanlah anakku orang yang istiqomah sholat di masjid. Atau istiqomah sholat tepat waktu. Begitu. Didoakan. Yang saya sering singgung kan, ada ubun-ubun di sini. Terus didoakan. Kayak diruqyah gitulah. Gitu ya. Itu mungkin salah satu caranya. Yang selanjutnya adalah, panjang sekali ya, kayak surat cinta nih. Ustazah, seperti kita ketahui syirik itu adalah perkara yang paling besar yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Pertanyaannya, ketika kita memiliki teman dekat dan tahu permasalahan yang menimpa kita, di saat kita membutuhkan pembelaan darinya, tapi dia menjawab tidak tahu. Sebentar, saya jangan dipotong nih kayaknya. Saya belum dapat poinnya ya. Adakah hikmah dari hal ini? Hikmah nggak boleh syirik ya. Tadi ya diantaranya kita aja nggak mau dimadu, masa Allah kita madu gitu. Masa sih Allah kita duakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan tubuh kita sempurna. Terus kita tidak berterima kasih kepada Allah. Dikasih hadiah saja air putih sama orang lain kita bilang terima kasih. Kenapa ketika dikasih rezeki seindah ini, sebanyak ini, justru kita malah berterima kasihnya kepada makhluk. Makanya syirik itu dosa besar gitu ya. Ini ketika teman kita mengatakan tidak tahu, apakah hal ini termasuk dalam bersaksi palsu? Kalau orang tidak tahu itu untuk mencari aman sebetulnya. Karena mungkin detailnya dia tidak tahu, itu tauriah itu. Insya Allah nggak termasuk sumpah palsu ya, berbeda dengan ibu tahu jika dia begini gitu. Di pengadilan dia bersumpah, saya bersumpah bahwa dia melakukan ini yang bisa mencelakakan orang lain. Itu sumpah palsu. Tetapi kalau misalnya dia di pengadilan mengatakan tidak tahu, boleh jadi masuk. Tetapi kalau kita nanya sama dia, boleh jadi dia mengatakan tidak tahu karena detail ceritanya dia nggak tahu begitu. Berbeda ya, takutnya dia bilang tahu, terus malah ceritanya menambah, melebihkan atau mengurangi, malah berbahaya kan. Maka amannya dia mengatakan tidak tahu. Insya Allah berbeda ya dengan jika kita berada di pengadilan begitu ya, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, saya menikah sudah 18 tahun. Selama pernikahan suami saya sering main perempuan. Dan juga beberapa kali berpoligami dan memiliki beberapa anak. Suami saya tidak pernah sholat, sering lisannya menghina dan mencaci saya di depan anak-anak. Masih sabar gitu ya. Sampai kemarin izin mau menikah lagi karena berat gitu ya. Saya minta cerai kemarin karena saya merasa tidak ada kebaikan dalam rumah tangga. Gini, sebagaimana menikah, bercerai pun perlu sholat istikharah. Kalau sholat istikharah dikasih solusi sama Allah untuk bertahan, berarti bertahan lebih baik. Jika sholat istikharah ternyata dikasih pencerahan untuk bercerai, maka boleh jadi bercerai lebih baik. Saya ingat dengan seorang ulama yang diuji lewat istrinya. Ketika muridnya bertanya, Ustadz, itu istri Ustadz itu lisannya tajam gitu ya. Kenapa nggak dicerai aja gitu. Apa kata ulama ini? Alhamdulillah aku hanya diuji lewat istriku. Kalau aku ceraikan, pintu ujian ini ditutup,
Aku diuji di pintu lain yang aku gak mampu. Makanya karena kita tidak pernah tahu apakah bercerai atau bertahan, maka sholat istikharah terlebih dahulu. Sudah boleh gak minta cerai? Sudah boleh. Gitu ya. Karena ternyata tidak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Tetapi tadi sholat istikharah terlebih dahulu. Begitu. Bismillah, assalamualaikum, maaf ini di luar tema. Apa diperbolehkan dalam Islam ibu yang janda menikah lagi dalam setahun anaknya juga menikah. Jadi dalam setahun ada 2 pernikahan. Nggak ada larangan, jodohnya memang bareng antara ibu sama anak ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Alhamdulillah gitu ya ibunya nikah gitu. Biar ibu sama anak nggak cemburu kan gitu ya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya bagaimana caranya agar hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah dan bagaimana caranya agar kita bisa jatuh cinta kepada Allah sepanjang hari. Caranya kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Kenali Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Lewat namanya Asmaul Husna yang 99. Kenali nama-nama Allah. Ciptaannya kita perhatikan. Dalam kesendirian kadang-kadang kita bisa nangis tuh. Allah baik banget sih gitu. Allah sayang banget ya. Dosa saya banyak, masih dikasih kesehatan, masih dikasih rejeki, masih dikasih ilmu gitu. Itu kalau gitu tuh tambah sayang sama Allah. Makanya tambah deket gitu ya. Dia akan nyari cara bagaimana Allah redho. Bagaimana Allah senang. Dia akan cari yang dia mampu. Dia mampunya lewat sholat sunnah, maka dia akan mengerjakan sholat sunnah. Mampunya lewat sedekah, dia akan memperbanyak sedekah. Mampunya lewat baca Quran, dia akan memperbanyak baca Quran. Mampunya dengan berselawat, dia akan memperbanyak salawat. Begitu seterusnya. Dia akan mencari cara bagaimana agar Allah redho kepada dia. Terus yang kedua, setiap dia mendapatkan kelebihan, apa saja mendapatkan kenikmatan, itu langsung mengingat yang memberikan, bukan kehebatan diri, bukan. Apa aja. Badan sehat, Allah yang ngasih. Ilmu banyak, Allah yang ngasih. Sampai mohon maaf, pagi-pagi itu bisa sarapan, badan sehat gitu ya. Dunia dalam kondisi aman, kan kata Rasulullah apa? Seakan-akan Allah sudah ngasih dunia padamu semua. Jadi setiap pagi itu udah langsung Allah yang kita sebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Buka hordeng ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Tanamanku, rumahku, Alhamdulillah. Menggantungkan semua itu sama Allah. Sampai-sampai rasanya gak ada ruang buat selain Allah. Malu kalau misalnya menganggap bahwa itu kehebatan kita tuh malu begitu. Karena semuanya titipan, Allah yang ngasih. Ya Allah, Allah tuh ngasih ini gitu ya. Anak lucu kita bisa ketawa kan atas izin Allah. Nanti suami nyenengin kan atas izin Allah. Semuanya akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Afan Ustazah Fathia izin bertanya bagaimana menata hati yang terkadang merasakan kegundahan dalam kehidupan. Contoh masalah perekonomian, suami dan anak. Mungkin hampir sama ya. Orang hidup itu dikasih ujian. Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka Allah senggol hambanya itu dengan ujian. Karena ujian itu, mohon maaf, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Hati yang gelisah itu salah satu ciri kita melakukan dosa itu. Salah terlambat kita gelisah. Habis ngerumpi kita gelisah. Cekcok sama suami kita gelisah. Jadi kalau kita introspeksi setiap ada kegelisahan boleh jadi kita telah atau sedang melakukan dosa. Itu orang baik-baik itu sinyalnya sensitif. Orang baik-baik itu kalau bikin dosa itu sinyalnya langsung astagfirullahaladzim gitu. Dibuat hati kita gelisah itu. Apa saja. Salah bicara, salah janji gitu ya. Itu dibuat hati kita gelisah, berarti sinyalnya dia baik sama Allah.
Kalau sinyalnya nggak baik, bikin dosa sebanyak-banyaknya, dia nyaman-nyaman saja. Habis bohong nyaman, selingkuh nyaman gitu kan. Tapi kalau orang baik-baik, bikin dosa sedikit itu langsung dibuat hati kita gelisah. Perbanyak istighfar. Maka saya pernah nyinggung, usahakan sehari itu 100 minimal ya. Sebentar kok, cuma 2 menit. Astagfirullahaladzim 1 detik. Kalau 100 detik kan gak sampai 2 menit kan. Sementara ngerumpi berapa jam kita gitu. Terus Ibnu Qayyim bilang begini, cari ketenangan itu di 3 waktu. Yang pertama kapan? Nih duduk di majelis ilmu, nih hati kita dibuat tenang nih sama Allah. Makanya saking tenangnya banyak yang baca doa tidur ya. Saking tenang, ya Allah tenang banget kan kita. Mendung, terus dengerin pengajian, ya Allah itu enak banget. Yang kedua, membaca Quran atau mendengarkan orang baca Quran. Itu ada ketenangan di sini. Yang ketiga apa? Bangun malam, sholat malam, ngobrol sama Allah, curhat sama Allah. Setelah curhat, tenang banget hati kita. Kalau 3 cara ini belum ada ketenangan, kita khawatir hati kita sudah keras dan mati. Maksudnya apa? Taubat. Boleh jadi hati kita keras karena kita melakukan dosa-dosa besar. Maka di penghujung tahun, kalau banyak orang melakukan hal-hal yang melanggar, jadikan kita sebagai bahan introspeksi. Jiwa ini sudah kita bawa kemana? Hati ini sudah kita bawa kemana? Kenapa hati kita belum tenang? Kenapa masih punya dengki? Kenapa enggak bersyukur dengan ekonomi yang kita punya gitu ya? Karena rezeki itu, ini kan terkait ekonomi ya yang bikin kita gelisah. Rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk materi, Ibu. Kita duha biar rezeki kita berkah. Rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Badan sehat itu rezeki. Anak sayang sama kita rezeki. Suami perhatian rezeki. Teman mengingatkan kita ke jalan yang benar itu rezeki. Jangan dimaknai rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Kita bisa duduk di sini nih rezeki, Ibu. Kita terkadang cemburu, ngiri sama orang yang dikasih rezeki dalam bentuk materi. Pernah nggak kita ngiri sama teman yang dikasih rezeki dalam bentuk amal soleh? Enak ya dia kok bisa sholat malam tiap hari. Enak ya dia bisa baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz. Kok saya nggak bisa seperti dia ya gitu. Ngiri dengan amal soleh yang kadang-kadang bikin kita gelisah. Kalau materi, kalau rezeki, itu rezeki yang pernah saya sampaikan. Rezeki ada 4 macam. Ada rezeki dasar, ada rezeki standar, ada rezeki orang-orang bersyukur, dan ada juga rezeki orang-orang bertakwa. Bedanya apa? Kalau rezeki dasar, itu rezeki badan sehat. Karena badan kita sehat, kita bisa menjemput rezeki. Makanya disebutnya rezeki dasar. Kalau kita nggak sehat kan kita nggak bisa menjemput rezeki gitu. Nah yang kedua rezeki standar, sudah standarnya segitu. Transferan dari suami sekian atau take home pay gaji dari kantor sekian. Itu rezeki standar adalah rezeki yang bisa kita tebak, bisa kita prediksi. Setiap bulan kita dapat uang sekian. Nah itu namanya rezeki standar. Ada lagi rezeki orang-orang bersyukur. Orang bersyukur itu berapapun yang dia genggam itu dia bersyukur. Alhamdulillah. Saya punya orang tua almarhumah ibunda saya itu berapapun yang diberikan ayah. Itu beliau selalu bilang apa? Alhamdulillah terima kasih ayah gitu. Berapapun kecil, sedikit, besar itu selalu beliau alhamdulillah terima kasih ayah. Pengen ngikutin kayak gitu tuh belum bisa. Kenapa? Karena belum terbiasa kan. Tapi kalau kita bilang terima kasih udah sesuatu kan. Makasih ayah udah ditransfer, makasih gitu ya. Atau kita bilang I love you, transferan udah diterima gitu. Daripada mah udah ditransfer, iya gitu kan. Beda kan, gak bersyukur kan. Nah, rezeki orang bersyukur itu nambah terus. Dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu gak punya kendaraan, terus punya kendaraan. Itu
rezeki orang bersyukur begitu. Ibu sepertinya dapat rezeki orang-orang bersyukur. Buktinya apa? Baju nambah terus kan. Dapat jilbab, nyari bajunya. Dapat baju, nyari jilbabnya. Itu baju nambah terus kan sampai baju suami tuh kejepit-jepit gitu kan. Kita lagi, baju kita lagi, baju kita lagi. Kejepit-jepit gitu kan. Itu rezeki orang bersyukur. Ada yang keempat. Nah, rezeki orang bertakwa. Orang bertakwa dapat bonus 2. Pertama diberikan solusi, yang kedua diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat rezeki dari arah yang tidak terduga, deketin Allah aja, kan yang menggenggam rezeki Allah. Deketin Allah, rasakan dari mana saja itu Allah kirim. Allah kirim ya. Lagi ngeteh, dingin-dingin, hujan-hujan, minum air teh, tetangga tingtong, Bu, ini ada pisang goreng. Aha, ini rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi demikian ya, sudah diatur sama Allah, jangan sampai kita gundah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan terjawab, walaupun tidak memuaskan. Kenapa? Kalau tidak puas kan jadi rajin ngaji lagi, nanya sama yang lebih kompeten lagi gitu ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian untuk penutup, kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.